Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Nur Aini. Saya guru di SD Aisyah Sawabari Beninghati, Kota Semarang. Di sini saya mengikuti lomba guru dedikatif yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Saya adalah guru kelas 1 yang berdedikasi di SD Aisyah Sawabari Beninghati. Kurang lebih selama 4 tahun ini, yaitu masa bakti saya selalu menyaksikan secara langsung keunikan tantangan dalam mendidik generasi muda di tingkat dasar. Melihat tantangan pada murid kelas 1 fase pondasi yang memerlukan media pembelajaran yang menyenangkan, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mengatasi pemisahan mata pelajaran tematik dengan mengintegrasikan 4 pilar perkembangan, bahasa, seni, dan budi pekerti dalam satu buku, berpusat pada lingkungan terdekat murid. Contohnya dengan topik sekolahku, guruku, temanku, aturan kelas, toilet, dan lain sebagainya. Saya amati, masalahnya adalah terletak pada buku ajar konvensional. Tidak banyak gambar, tidak berwarna, kurang ilustrasi, dan materinya yang kaku. Jauh dari dunia ceria anak-anak. Setiap sore Rani mengaji bersama ibunya. Rani rajin dan semangat mengaji. Rani sangat senang setiap kali bisa membaca dan benar dan cepat. Ibu Rani sabar mengajar, sekali menjanjikan ujian yang menyemangat. Saya percaya belajar haruslah menjadi petualangan yang sangat menyenangkan. Dengan cara itu, saya dan tim berdedikasi untuk membuat kelas yang tidak membosankan, membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan cara membuat buku BSSS, yaitu Bahasa, Seni, Sains, dan Sosial. Buku BSBB ini adalah wujud nyata komitmen saya untuk mengubah pandangan anak terhadap buku dan belajar. Setiap halaman dirancang dengan visual yang kaya warna dan penuh gambar, menjadikan menarik seperti buku cerita. Melihat tantangan pada murid kelas 1 fase pondasi yang memerlukan media pembelajaran yang menyenangkan, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Grafik ini menggambarkan proyeksi peningkatan persentase kelancaran membaca dari tahun ajaran 2022-2023 hingga 2025-2026. Tahun ajaran 2022-2023 pada awal periode, tingkat kelancaran membaca berada pada titik rendah, yaitu sedikit di atas 25%. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca. Tahun ajaran 2023-2024 terjadi peningkatan yang signifikan dan curam di tahun ini. Persentase kelancaran membaca melonjak drastis mencapai hampir 70%. Kenaikan ini mengindikasi adanya program atau intervensi yang sangat efektif dalam waktu singkat. Tahun ajaran 2024-2025 pertumbuhan terus berlanjut, namun dengan laju yang lebih landai dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase kelancaran membaca mencapai sekitar 85% hingga 90%. Meskipun peningkatannya tidak secepat sebelumnya, ini menunjukkan tren positif yang stabil. Tahun ajaran 2025-2026 berdasarkan proyeksi target kelancaran membaca diperkirakan akan mencapai 100% atau tingkat sempurna. Hal ini menunjukkan keberhasilan total dalam program peningkatan kemampuan membaca dalam kurun waktu 4 tahun ajaran. Secara keseluruhan, grafik ini menampilkan kisah sukses dengan peningkatan yang cepat pada tahap awal dan stabil menjelang akhir, menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai target 100% kelancaran membaca pada tahun 2025-2026.